Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dari Allah selalu menyertai kita semua. Hidayah yang sangat kita butuhkan, semoga Allah selalu berikannya kepada kita, sehingga kita selalu menyadari bahwa nikmat Allah dan karunia-Nya amat besar dan selalu menyertai kita, sehingga kita tidak terhalang dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, Al-Fakir pada kali ini akan membahas tentang apa itu sukses. Dan yang akan coba dibahas di sini adalah tentunya sukses tidak hanya sekedar sukses kita di dunia gitu ya, tapi sukses yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam ya, sebagai mukmin, kita menyadari betul bahwa kehidupan kita itu bukan hanya di dunia ini saja gitu ya. Kita pertama Allah ciptakan di alam ruh, dimana waktu itu jasad kita belum diciptakan oleh Allah. Dan kalau di Quran ini ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172, dimana seluruh ruh ya ditanya oleh Allah tentang siapa yang menciptakannya. Dan pada waktu itu kita semua menyatakan persaksian bahwa sesungguhnya kita semua diciptakan oleh Allah. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, kita semua mengatakan qalu bala syahidna. Setelah itu manusia tinggal di alam rahim, dimana disinilah Allah menciptakan jasad kita ya, di alam rahim. Dan ketika umur 120 hari janin, atau tepatnya 4 bulan, maka disitulah Allah mempertemukan ruh dan janin ya, yang akan menjadi jasad kita. Dan disitulah Allah menuliskan 4 hal ya, malaikat menuliskan 4 hal atas perintah Allah, yaitu bahagianya, celakanya, kematiannya, dan rezekinya. Setelah itu manusia lahir ke alam dunia ya, alam dunia, dan disinilah kita semua berada. Nah, untuk apa? Untuk menerima ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dunia ini panggung ya bagi kita untuk menunjukkan siapa kita, dan di dunia ini kita akan diuji oleh Allah dengan perintah, dengan larangan, dengan musibah itu ya. Terus selanjutnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan kemana? Kita akan ke alam barzah, satu alam di mana semua manusia ya akan masuk ke dalam kubur, dan di sanalah ya kita akan menunggu terjadinya hari kiamat. Di alam kubur atau di alam barzah ada dua ya, ada dua keadaan. Orang yang beriman dan beramal soleh serta yang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah akan mendapati kubur itu raudhah min riyadil jannah ya, salah satu taman dari taman-taman surga. Tetapi orang yang banyak maksiat kepada Allah, orang yang ingkar, orang yang kafir, munafik, musyrik, maka akan mendapati alam kubur itu adalah salah satu lubang dari antara lubang-lubang neraka jahanam. Nah, setelah itu manusia akan dibangkitkan, itu masuk ke alam akhirat, dimana itu terjadi setelah Allah menghancurkan alam semesta ini ya. Itu semua akan dibangkitkan, digiring ke alam mahsyar, dikumpulkan ya, terus dihadapkan kepada Allah, akan dibagikan buku catatan amal, dihisab. Setelah itu manusia akan melewati sirat, satu titian yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Ada yang masuk neraka, ada yang sampai ke surga, dan mereka mendapatkan ridho Allah di dalam surga. Itulah sedikit gambaran tentang perjalanan hidup manusia. Nah, maka kalau kita bicara sukses, berarti sukses yang hakiki, sukses yang sesungguhnya adalah dimana kita semua pindah dari alam dunia menuju alam barzah. Itu adalah perpindahan dari satu kehidupan menuju kehidupan yang lain dalam keadaan selamat dan bahagia.
Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, maka ketika kita di dalam kubur itu, kita mendapatkan alam kubur itu ya raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Itulah orang yang sukses itu dalam kehidupan dunia ini gitu ya. Dan ketika dia dibangkitkan ya menuju akhirat, maka dia juga masuk ke dalam surga Allah itu ya. Perjalanannya dari mulai alam mahsyar itu ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dengan iman, takwa, dan amal soleh yang ia persiapkan sehingga dia masuk surga. Itulah orang yang sukses sesungguhnya. Karena kalau sukses itu ibaratnya hanya dikatakan ya dia punya jabatan yang tinggi gitu ya di dunia ini, punya kedudukan yang tinggi di dunia ini, tapi tidak selamat di alam kubur ya gitu, mendapatkan kuburnya itu salah satu lubang dari lubang neraka jahanam, dan di akhirat juga mendapatkan siksa Allah, bahkan masuk neraka, bahkan bisa kekal di dalam neraka. Ya itu nggak sukses itu ya. Ya seperti contohnya siapa? Ya seperti Firaun itu ya. Seperti Namrud itu. Mereka di dunia punya kedudukan, mereka menjadi raja. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah, yang mereka sombong kepada Allah, mereka tidak tunduk dan patuh kepada Allah, yang mereka tidak sukses sekalipun ketika di dunia mereka menjadi raja. Dan kalau memang mereka dikatakan sukses, kenapa banyak umat Islam ya yang tidak menggunakan nama mereka untuk nama anak mereka? Saya sampai sekarang belum mendapati ada seorang ayah yang muslim, seorang ibu yang muslim dikasih nama anaknya Namrud atau Firaun itu ya, hanya karena supaya jadi anaknya itu tinggi kedudukannya di dunia. Kenapa? Karena mereka paham bahwa Firaun gitu ya, bahwa Namrud itu meskipun mereka punya kedudukan, mereka nggak sukses. Atau misalkan orang berpikir sukses itu adalah menjadi orang yang kayanya gitu, hartanya banyak, muncul bahasa Sunamanya bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, sebenarnya sawah ledok, imah temok, pamajikan denok turmontok. Ya itu bukan ukuran sukses bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena kalau sukses itu diartikan ketika dia mati punya banyak harta gitu ya. Ya Qarun juga hartanya banyak ketika dia mati, tapi Qarun nggak sukses. Kenapa? Karena ketika dia pindah dari alam dunia menuju alam barzah dalam keadaan Allah tidak ridho, dalam keadaan Allah murka ya, maka itu satu pertanda gitu bahwa nanti di akhirat Qarun juga pasti akan celaka dan binasa. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan dunia ini, Allah dalam keadaan murka kepada Qarun gitu. Nah, atau sukses itu misalkan kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, bisa mewujudkan semua yang kita cita-citakan. Bukan begitu saudaraku ya. Mungkin kalau kita katakan itu adalah sukses, ya sukses hanya sesaat, hanya sementara gitu. Terus sukses yang sesungguhnya apa tuh kalau kita hidup di dunia ini? Nah, kalau kita mau menelaah ya tentang perjalanan hidup kita yang sesungguhnya, maka sukses yang sesungguhnya di dunia ini adalah ketika kita meninggalkan dunia ini itu ya, menuju alam barzah, itu dalam keadaan Allah ridho kepada kita itu, sehingga ketika kita masuk ke alam barzah, maka kita akan mendapati alam barzah itu untuk kita adalah raudhah min riyadil jannah. Bagaimana caranya? Yaitu mereka yang ketika meninggalkan dunia ini, malaikat maut datang mencabut nyawanya ya, dan di situ malaikat memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 32, Allah berfirman, alladzina idza tatawaffahumul malaikatu thayyibina gitu ya. Itu orang-orang yang ketika diwafatkan dalam kondisi baik gitu ya, maka malaikat itu memberikan sambutan, memberikan kabar gembira kepada orang yang diwafatkan dalam keadaan baik itu. Apa kabar gembiranya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kamu, silakan kamu masuk surga dikarenakan apa yang telah kamu kerjakan, apa yang telah kamu amalkan. Jadi sukses yang sesungguhnya itu apa sih? Nah, sukses sesungguhnya gitu ya, kalau kita belajar dari Al-Quran adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, itu Allah ridho kepada kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dapat kabar gembira dari Allah bahwa kita itu akan masuk ke dalam surganya gitu. Kalau di surat Al-Fajr Allah mengatakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb, ya, kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, gitu ya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan Allah ridho dan kita pun kita ridho kepada Allah sehingga Allah ridho kepada kita, nah inilah orang yang sukses itu. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, ya itu, maka masuklah kalian kepada kelompok hamba-hambaku, fadkhuli jannati, gitu, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah orang yang sukses itu. Nah, pertanyaannya adalah, langkah apa yang telah kita lakukan agar ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah, gitu ya. Kita udah sejauh mana nih langkah kita. Nah, maka apa sih yang harus kita lakukan agar kita ketika meninggalkan dunia ini Allah ridho kepada kita? Yang pertama adalah kita harus berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah berarti dia membawa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan membawa dosa yang mengekalkannya di dalam neraka dan Allah mengharamkannya dia ke dalam surga, gitu. Itu ya, jadi jangan sampai ketika kita mati dalam kondisi mempersekutukan Allah. Bahkan orang yang mempersekutukan Allah, Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Dalam hadisnya Rasul menjelaskan, ya, bahwa setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Nah, dan semua nabi telah menggunakan doa itu kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah menyimpannya agar bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah, gitu. Tapi umat Rasulullah yang gimana gitu yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul? Kata Rasul di ujung hadis itu adalah, man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka yang meninggal dari kalangan umatku yang dalam keadaan meninggalnya itu apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang selanjutnya, dia meninggal dalam keadaan tidak munafik, ya, tidak ragu kepada Allah, berusaha untuk menjadi mukmin yang sesungguhnya, gitu. Kenapa? Karena kalau dia mati dalam kondisi di hatinya ada munafik, maka kemunafikan itulah yang membuat dia kekal di dalam neraka. Di mana dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tazidalahum nasira, gitu ya. Terus dia juga mati dalam keadaan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang mengikuti keinginan orang kafir, Yahudi dan Nasrani, ya, setelah dia tahu bahwa kewajiban dia itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi dia lemparkan Quran dan Sunnah ke belakang punggungnya, dia tinggalkan, ya, petunjuk dan pedoman hidup yang membawanya kepada ridho Allah untuk mengikuti keinginan orang kafir, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah mengatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da zaqal ladzi minal ilmi malaka minallahi min waliyyu wala nasir. Jadi barang siapa yang mengikuti keinginan hawa nafsunya orang Yahudi dan orang Nasrani setelah Allah turunkan, ya, petunjuk, setelah Allah berikan ilmu kepadanya dan dia paham bahwa Al-Quran dan Sunnah lah yang harus dia ikuti, maka dia akan dapat di akhirat Allah itu tidak akan menjadi pelindung dan penolong baginya. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan demikian. Terus selanjutnya kita juga berusaha untuk berbekal, ya, berbekal sebanyak-banyaknya, gitu. Beramal soleh, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, dan berusaha mentobati semua dosa-dosa kita. Kenapa? Karena orang yang akan selamat di yaumil qiyamah itu adalah orang yang berat timbangan amal solehnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah, gitu ya. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah, gitu. Maaf salah. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya,
maka akan mereka dapati ya di akhirat itu mereka mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jadi yang berat timbangan kebaikan, tapi yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka akan masuk neraka hawiyah, ya, neraka yang sangat panas. Jadi kalau kita mau di akhirat kelak dimuliakan oleh Allah dan di alam barzah itu ya, kita punya penolong ya, dan perlindungan dari Allah, maka kita harus banyak-banyak beramal soleh hari ini. Maka saudaraku sekalian ingat ya, ketika orang meninggalkan dunia ini ya gitu, ketika dia diwafatkan oleh Allah, dicabut nyawanya, orang yang sedikit amalnya itu mereka itu bersedih ya, mereka itu meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan hidup lagi di dunia itu ya. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun itu ya, dimana orang yang dicabut nyawanya itu ketika dia di dunia sering meleha-leha ya, itu sering meninggalkan amal soleh, maka orang itu mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila azalin qarib, itu fa asaddaq wa aku minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sesaat saja, sebentar lagi gitu ya, maka saya akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan akan melaksanakan sedekah. Jadi kalau kita ingin di perpindahan kita ya dari alam barzah menuju dari alam dunia menuju alam barzah, dari alam barzah menuju akhirat, dan akhirnya kita sampai ke surga, maka kita harus pertama bebas dari syirik, tidak munafik gitu ya, meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, juga tidak mengikuti keinginan orang kafir dengan cara meninggalkan Al-Quran itu ya, Masya Allah. Terus selanjutnya apa? Banyak-banyak beramal soleh. Terus selanjutnya apa? Perbaiki hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai kita datang ke akhirat membawa pahala yang banyak ya, dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat itu. Tetapi hubungan kita dengan manusia nggak beres, ini juga sama, nggak akan selamat gitu ya. Dimana Rasul mengatakan dalam hadisnya bahwa ada orang yang muflis. Muflis itu bangkrut artinya. Kenapa? Karena dia datang di akhirat ya, ke akhirat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi di belakang dia banyak orang yang datang kepada Allah mendakwanya karena ketika di dunia dia banyak melakukan kezaliman. Seperti apa? Misalkan punya hutang nggak dibayar, terus lidahnya sering mencaci maki saudaranya, ya tangannya juga sering merusak harta saudaranya gitu ya, sehingga amal solehnya berupa sholatnya, puasanya, zakatnya habis pahalanya digunakan ya untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan kepada sesama. Jadi jangan sampai kita ibadah mahdohnya hebat tapi ibadah gue mahdohnya acak-acakan itu. Jadi nggak boleh. Maka untuk kita mendapatkan kebaikan di alam barzah di akhirat, maka sebelum meninggal kita harus berusaha menjadi apa? Satu, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan orang tua kita tidak ridho. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ridhollahi fi ridhol walidain wasutullahi fi suti walidain. Terus selanjutnya apa? Jika kita sebagai seorang ayah, jangan sampai kita sebagai seorang ayah yang membiarkan anak kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya ya. Itu jangan sampai kita mendapatkan titel ayah dan suami yang dayus. Kenapa? Karena ayah dan suami yang dayus, ayah dan suami yang tidak peduli atas urusan agama istri dan anaknya, haram mencium bau surga gitu. Terus kita juga harus apa? Harus menjadi tetangga yang baik gitu ya. Kenapa? Karena orang yang memiliki hubungan baik dengan tetangga-tetangganya, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah di akhirat. Juga dia jangan sampai banyak melakukan kezaliman kepada sesama ya. Punya hutang harus segera dibayar. Ingat saudara, hutang bisa mencegah kita dari masuk surga, sekalipun bukan mencegah ya, menghalangi kita dari masuk surga sekalipun kita mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena kalau kita mati syahid ya dan kita layak masuk surga, itu kalau urusan kita udah beres, dan Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam surganya sekalipun dia punya pahala syahid kalau sesama urusan hak adami belum selesai gitu ya. Nah, jadi itulah ya yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, sebelum kita meninggal, agar kita dapat mendapatkan husnul khatimah, itu adalah apa? Banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak bertobat ya, meminta ampun kepada Allah, dan banyak minta maaf kepada sesama ya. Inilah beberapa trik atau langkah yang harus kita lakukan untuk meraih kesuksesan ya. Kesuksesan yang hakiki itu apa? Husnul khatimah.
Semoga bermanfaat, insya Allah. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.